Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. XPG di sini salah harga ya, kekencengan speednya, harganya kemurahan gitu ya. Nah, masa ini ya, si XPG Gaming S70 Blade ini harganya cuma setengahnya dibandingkan brand-brand lain. Kayak si WD SN850 yang 2TB harganya 4 jutaan. Terus Kingston KC3000 harga yang 2TB-nya tuh 3,5 jutaan. Nah ini si XPG S70 Blade yang 2TB harganya cuma 1,8 jutaan aja. Beh, apa kabar? Yang 1TB 512 GB si S70 Blade ini pastinya lebih murah mungkin ya. Aduh, nah di sini saya beli aja ini yang 1TB yang didistribusikan oleh PT Sempurna Utama. Nah ini karena si produk-produk Adata ini di Indonesia ada beberapa distributor, ada Alam Raya atau Asia Raya, terus Omega dan Cahaya Distribusi gitu ya. Tapi gimana performanya gitu ya? Jangan-jangan nanti jong. Ya udah, kita langsung saja tes bagaimana performa si NVMe ini. Ini udah Gen 4 ya, generasi terbaru. Terus speednya juga 7400 MB per second gitu ya. Oh ya, FYI aja nih, kalau misalkan kalian belum tahu gitu ya, XPG ini tuh sub-brandnya dari Adata ya. Jadi sub-brand gamingnya lah dari Adata. Kalau misalkan dari Asus punya sub-brand gamingnya tuh kayak ROG gitu ya. Terus Gigabyte, Aorus, Acer, Predator. Nah, si Adata ini punya sub-brand gamingnya ya XPG ini gitu ya. Kalau kalian yang ngikutin channelnya Sekilas IT dari dulu, pasti udah mengenal lah, nggak asing lagi dengan produk-produk dari XPG. Karena beberapa komponen yang saya pakai di studio juga ya, pakai dari XPG juga ya, terutama si memori RAM dan NVMe-nya gitu ya. Dan alhamdulillah lah sampai sekarang PC-nya masih sehat walafiat gitu ya. Oh ya, kemarin juga sempat viral juga nih power supply si Pylon itu. Nah, itu sempat viral ya. Banyak banget yang cari, sampai saya mau beli juga susah karena barangnya habis-habis terus. Yaudah, kita balik lagi lah ke XPG ini. Kita langsung saja tes bagaimana performanya, apakah memuaskan atau tidak ya. Karena harganya murah banget. Yaudah, kita langsung saja gas sekarang. Let's go. Oke, pertama ini dia boxnya, warnanya merah, terus ada stiker support PS5 juga, karena ini bisa digunakan di laptop, PS5, ataupun PC ya. Di boxnya sih memang tidak ada yang mewah, ya ini ada NVMe-nya, terus ada heatsink terpisah. Ini tipis banget, namun ini membantu sekali untuk mendinginkan NVMe saat dia bekerja keras. XPG Gaming S70 Blade ini tersedia mulai 512 GB, 1TB, dan 2TB. Kebetulan yang 1TB yang saya pegang ini sudah menggunakan NAND Flash 3D NAND SLC B47R yang di rebranding oleh Adata sendiri. Nah, terus untuk kontrolernya di sini saya lihat menggunakan Innogrid IG5236. Terus sudah ada 2 kali chips DRAM case dari Samsung. Kalau melihat dari kode chip yang ada di sini ya, ketika saya browsing ya, speknya tuh seperti ini. Nah, ini kalian bisa lihat di layar ya untuk spek singkat si DRAM-nya. Intinya si NVMe ini udah ada DRAM case-nya. Dari spek ini sangat meyakinkan ya bahwa si performa S70 Blade ini bakalan tangguh. Bahkan di web resminya XPG menyertakan juga kontrolernya. Dia menggunakan IG5236. Jarang-jarang banget ya brand NVMe sampai sepede ini dan sedetail ini ngasih spek di web resminya ini gitu ya. Terus untuk interface-nya udah jelas ya, ini PCIe Gen 4x4 up to 7400 MB per second untuk read, dan write-nya 6300 MB per second. Suhu tolerannya bisa sampai 70 derajat Celcius. Masa MTBF sampai 2 juta jam, dan TBW maksimum up to 2960 TB dengan garansi 5 tahun. Wah, luar biasa ya. Oke, kita langsung saja ke pengujian. Di sini saya pakai Mobo kelas menengah ya, chipset B550 aja. Karena Mobo-Mobo sekarang kelas ini ya, yang di tengah-tengah juga udah support untuk PCIe Gen 4x4 ya. Jadi nggak usah pakai Mobo high-end untuk menikmati kecepatan super ngebut NVMe Gen 4 ini. Untuk prosesor saya menggunakan Ryzen 7 5800X default, RAM dari XPG D45, ini Spectric D45 2x8 GB 3200 MHz, dan GPU-nya hanya untuk nampil saja GTX 750. Oke, pengujian pertama, kondisi NVMe ini masih 0%. Saya uji Crystal Diskmark mendapatkan speed read 7464,84 MB per second, dan write-nya 5442,31 MB per second, melebihi klaim dari XPG-nya yang hanya up to 7400 Mbps aja.
aja. Suhu juga menunjukkan maksimum hanya di 39 derajat Celcius aja. Kita lanjut ya. Ada pengujian atau benchmark, ini cukup berat pengujiannya. Kita lihat di awal data transfer kecil, kilobyte kecil ya, speed read-nya hanya ratusan Mbps aja. Begitu naik ke data transfer 16 ke atas, baru deh menyentuh speed read-nya 1,87 GB per second. Semakin besar data transfer, di sini semakin cepat kecepatan read dan write-nya, dan stabil di 6,97 GB per second untuk read-nya. Di sini suhu mulai naik sih ya, karena ini bebannya berat jadi panas. Di sini menunjukkan 41 derajat Celcius. Ya, tapi masih geli-geli adem lah ya kalau segini mah. Lanjut di sini benchmark HDTune test read di sini cukup stabil algoritmanya ya, di kecepatan hampir 3000-an, dan sampai selesai tidak ada penurunan yang signifikan. Ya ini stabil lah ya. Suhu di sini menunjukkan maksimum 49 derajat Celcius, semakin panas. Oke, di sini lanjut pengujian. Di sini saya tes copy paste data ya, mulai dari 15 GB ke NVMe Gen 3. Maksimum speednya di sini menembus hanya 450 MB per second aja. Cukup stabil tapi masih kurang maksimal menurut saya ya. Kita coba lagi copy paste ke NVMe Gen 4 yang sama ya, dengan total file 80 GB-an. Ini maksimum di sini terlihat data transfernya di 2,6 GB per second dan stabil di kecepatan 2,2 GB per second. Oke, di sini saya akan coba terus-terusan berulang ya, kopas datanya sampai si NVMe XPG Gaming S70 Blade ini terisi 70%-an. Di sini saya lakukan tanpa jeda ya, supaya benar-benar menyiksa gitu kan si copy paste ini ya. Dan setelah selesai, maksimum suhu NVMe paling panas hanya di 53 derajat Celcius aja. Ya beneran adem dan kenceng gitu ya. Terus sekarang, nah ini kan si NVMe-nya sudah terisi nih, sekitar 70%-an lebih sedikit ya. Apakah speednya menurun ketika sudah terisi data di dalam si NVMe ini? Oke, saya akan tes di Crystal Disk Mark ya. Tetap menyentuh 7400 MB per second ya untuk read-nya ya. Speednya tidak berkurang sama sekali, walaupun sudah terisi hampir penuh lah ya, 70%-an. Dan suhunya juga masih tetap adem di 49 derajat Celciusan aja. Jadi pengujian ini tuh saya tanpa henti ya, dari awal sampai sekarang ini terus-terusan saya uji gitu ya, supaya memang bebannya kerasa lebih berat. Ya, kalau misalkan melihat dari performa yang saya tes ini ya, dari hasil benchmark, NVMe XPG Gaming S70 ini beneran cukup bagus ya untuk harga yang ditawarkan dan performa yang kita dapat. XPG Gaming S70 Blade punya performa terbilang sempurna sih ya, dari segi kecepatan tidak menurun walaupun kondisinya sudah terisi penuh. Dari segi temperatur juga tidak menunjukkan suhu yang panas gitu ya, walaupun sudah dicecar pengujian kayak tadi. Kalau dari segi desain ya memang nggak terlalu gagah, nggak terlalu mewah, tapi yang penting walaupun tipis, di sini jadi ada keuntungannya juga. Bisa dipakai di berbagai platform. Dari laptop bisa, PS5 bisa, PC udah pastilah bisa ya. Walaupun di laptop atau PS5 yang notabene-nya tuh compact dan ditempatkan tanpa heatsink besar, karena kan posisinya pasti sempit tuh ya di PS5 atau di laptop, tetap bakal memberikan performa yang baik dan stabil, karena ya ditambah heatsink tambahan dari paket pembeliannya itu. Terus untuk harganya, ketika ada promo tanggal 21 Mei sampai 31 Mei, ini tuh ada diskon 10-13% ya. Yang 512 GB harganya cuma 700 ribuan. Lalu yang 1 TB hanya 1 jutaan lebih sedikit aja. Dan yang 2 TB hanya 1,8 jutaan aja. Gila, ini harganya murah banget ya. Kalau kita bandingkan dengan brand lain, kayak WDSN 850 yang 1 TB harganya 2,1 juta. Yang 2 TB harganya 4 jutaan. Setengahnya ya harga NVMe si XPG ini. Terus kalau dari Kingston yang 2 TB ini harganya 3,5 jutaan. Luar biasa ya. Gimana menurut kalian? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.